Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdun syukranillah amma ba'du, salatan wa tasliman daimaini ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kitab Khulasath Nurul Yakin bab 24, yaitu yang berjudul Hijrah ke Habasyah yang pertama. Nah, jadi hijrahnya umat Islam pertama kali hijrahnya yaitu adalah yang kita bahas sekarang ini, yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, itu. Yang pertama, ketika Nabi mengetahui apa yang menimpa para sahabatnya yang berupa penderitaan dan bermacam-macam siksaan, beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Nah, jadi Nabi sudah mengalami banyak tekanan, baik tekanan yang menimpa beliau sampai menimpa para sahabat-sahabat beliau. Karena saking banyaknya tekanan, bahkan di pembahasan selanjutnya, di pembahasan sebelumnya itu, sahabat-sahabat itu ada yang mati syahid karena disiksa. Maka karena saking banyak tekanan, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka mencari perlindungan di sana. Nah, kenapa hijrahnya ke Habasyah? Karena pada saat itu sebenarnya banyak tempat-tempat di selain Arab yang bisa digunakan untuk tujuan hijrah. Akan tetapi ketika itu yang paling bisa menerima yaitu Raja Habasyah itu, Raja Najasyi itu. Nah, maka karena raja itu dikenal dengan raja yang adil, maka para umat Islam berharap ketika hijrah di sana bisa mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah. Yang kedua, kemudian berhijrahlah 10 orang sahabat laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan dan istrinya yang bernama Ruqayyah, putri Nabi. Nah, jadi hijrah 10 orang sahabat laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, ini 15 orang di sini di kitab Khulasath. Nah, setelah 3 bulan, nomor 3, setelah 3 bulan mereka kembali karena sulitnya kondisi di tempat pengungsian dan sedikitnya jumlah mereka. Nah, jadi setelah 3 bulan mereka kembali. Nah, karena di sana sulit kondisinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu peristiwa ini terjadi pada tahun 5 dari kenabian. Ini adalah hijrah yang pertama dalam sejarah Islam. Nah, maka disebutkan di sini bahwasanya peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Berarti Nabi umur 45 tahun, dan ketika itu Nabi mendapatkan banyak tekanan karena orang-orang Quraisy tidak menyukai adanya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Nah, maka hijrahnya orang-orang ini yaitu menandakan bahwasanya saking banyaknya tekanan yang mereka alami, maka orang Islam itu hijrah pertama ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah dan tidak cuma sekali, maka di sini nanti disebutkan di bab selanjutnya. Nah, ini pada hijrah yang pertama ini ada sekitar 15 orang
jadi hanya sedikit. Nanti hijrah selanjutnya ada sekitar 80 orang yang hijrah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan, kapankah Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah? Nah, ayo. Jadi jawabannya yaitu ketika Nabi mengetahui apa yang menimpa para sahabatnya, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi peristiwa itu terjadi ketika Nabi melihat kondisi para sahabatnya yang semakin miris dan mengenaskan karena mendapatkan tekanan terus dari orang-orang kafir Quraisy. Selanjutnya, berapa jumlah orang, masih di bab pertanyaan ini, berapa jumlah orang yang berhijrah? Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang berhijrah yaitu 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, terus kapan mereka kembali? Nah, yaitu mereka kembali yaitu ketika mereka merasakan setelah 3 bulan karena sulitnya kondisi di tempat pengungsian mereka. Maka mereka kembali setelah 3 bulan. Kemudian pada tahun berapa peristiwa itu terjadi? Nah, jadi hijrahnya orang Islam ke Habasyah yang pertama kali yaitu pada tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kan umur 40 tahun ya. 40 tahun beliau mendapatkan wahyu, kemudian beliau menjadi rasul. Nah, saat tahun 1, 2, 3, 4, 5, di tahun kelima itulah hijrah pertama. Nah, di situ Nabi berusia 45 tahun. Maka selanjutnya ringkasan, ketika penderitaan orang-orang muslim semakin parah, Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan berangkat hijrah. Lalu setelah 3 bulan mereka kembali. Nah, disitulah kita mengambil hikmah dari pelajaran hijrahnya umat Islam, hijrahnya para sahabat ini ke Habasyah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu kita ketika mendapatkan suatu ancaman sebagai seorang muslim, ketika kita mendapatkan suatu ancaman di suatu negeri, nah misalnya kita berada di negeri barat di Eropa yang mana mayoritasnya itu orang-orang yang non muslim. Nah, ketika kita mendapatkan tekanan di sana, kita tidak diperbolehkan, misalnya yang perempuan tidak diperbolehkan berhijab, tidak diperbolehkan menjalankan ibadah sholat, maka ketika kita mendapatkan bulian, maka kita diperbolehkan untuk berhijrah. Nah, kita diperbolehkan untuk berhijrah agar apa? Agar kita bisa menjaga keimanan kita. Kita bisa menjaga ibadah kita, ibadah fardu. Kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka yang terpenting itu. Nah, jadi bukan kok kita misalnya ya kita berada di luar negeri misalnya, yang mayoritasnya orang non muslim, kita bertujuan untuk bekerja di sana mendapatkan gaji banyak, tapi di sana kita yang perempuan dilarang untuk berkerudung misalnya. Nah, kita di sana sebagai seorang muslim mendapatkan bullying dari tetangga-tetangga kita. Nah, maka kita diperbolehkan untuk berhijrah. Maka berhijrah itu hukumnya apa? Hukumnya ada 3. Nah, jika seseorang itu mendapatkan ancaman yang sangat keras, yang mungkin bisa mengancam nyawanya, maka dia itu boleh berhijrah. Misalnya dia di suatu negeri, nah dia sendiri atau cuma satu keluarganya atau minoritas, muslim itu menjadi minoritas, dan mayoritas itu mengancam dia, bahkan akan membunuh dia.
karena dia muslim sendiri, maka dia diwajibkan untuk berhijrah. Agar apa? Agar bisa menyelamatkan nyawanya, bisa menyelamatkan keluarganya, dan menyelamatkan keimanannya. Nah, seperti itu. Maka seperti flashback ke peristiwa hijrah ini, orang-orang muslim mengapa tidak berada di Mekah saja? Maksudnya mereka mengapa harus hijrah? Kan seandainya mereka ketika di sana kan hidupnya susah, tapi ketika mati kan mati syahid misalnya ya, maka diperintahkan untuk hijrah agar apa? Agar demi keselamatan jiwa dan demi keselamatan iman. Nah, itu. Ada yang hijrah hukumnya mubah. Nah, hijrah hukumnya mubah, misalnya mendapatkan tekanan, kita berada di suatu tempat di mana kita mendapatkan tekanan dalam arti dibully, tapi tidak terlalu parah, misalnya cuman dicemooh, misalnya dicemooh tetangga karena kita sendiri yang muslim misalnya, tapi tidak sampai mengancam kita, maka kita boleh hijrah dari tempat itu, kita boleh pergi dari tempat itu, atau kita boleh berada tetap di situ karena dia sifatnya tidak mengancam nyawa, tidak mengancam keamanan. Nah, seperti itu. Dia hanya sifatnya cuman mencaci maki. Nah, cuman perkara-perkara yang ringan, maksudnya yang terhitung ringan. Ada yang hijrah hukumnya haram. Nah, misalnya kita di Indonesia ini mayoritas muslim, misalnya kita di rumah bisa beribadah, kita di suatu daerah yang kita tempati bisa sholat Jumat, bisa sholat hari raya, dan mengikuti ibadah-ibadah yang biasanya kita jalankan. Akan tetapi kita malah hijrah atau pergi di tempatnya orang yang non muslim, yang mana di situ nanti kita akan dilarang untuk melakukan sholat misalnya. Nah, itu hijrah yang haram. Nah, itu adalah hijrah yang haram. Jadi di sini hikmahnya yaitu apabila kita terancam keimanan kita, maka kita diperbolehkan untuk hijrah. Nah, malah justru dianjurkan, diharuskan, karena demi keselamatan nyawa dan keselamatan keimanan kita. Karena menjaga keimanan itu sangat penting. Nah, itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari bab hijrahnya orang-orang Islam, hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah yang pertama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.